Pengertian banjir. Banjir didefinisikan sebagai penggenangan suatu tempat akibat luapan air yang melebihi kapasitas debit air di suatu wilayah dan menimbulkan kerugian fisik, sosial, dan ekonomi. Banjir ancaman musiman yang terjadi ketika badan air di saluran ada meluap dan membanjiri daerah sekitarnya. Banjir merupakan ancaman alam yang paling besar dan menimbulkan kerusakan yang paling banyak bagi kehidupan manusia. Banjir berdasarkan definisi dari Multilingual Technical Dictionary on Irrigation and Drainage yang dikeluarkan oleh International Commission on Irrigation and Drainage, dapat diberi batasan sebagai laju aliran sungai yang relatif lebih tinggi dari biasanya, genangan yang terjadi di dataran rendah, kenaikan penambahan, dan melimpahnya air yang tidak biasanya terjadi di daratan. Ada 4 penyebab utama banjir, yaitu yang pertama curah hujan tinggi, hujan yang lebat berkepanjangan atau hujan deras dalam waktu singkat dapat menyebabkan banjir. Kedua, lelehan salju pada musim semi. Lelehan salju yang cepat akibat suhu yang meningkat dapat menyebabkan banjir. Yang ketiga, pengembalian air, kelebihan air sungai yang tidak dapat diatasi oleh saluran air yang ada. Dan yang terakhir, topografi atau drainase. Keadaan topografi dan sistem drainase yang buruk dapat mengakibatkan air tidak dapat mengalir dengan baik. Jenis-jenis banjir menurut Pusat Kritis Kesehatan Kemenkes RI 2018, banjir dibedakan menjadi 5 tipe sebagai berikut. Yang pertama, banjir bandang, jenis bencana banjir yang sangat berpotensi membawa serta berbagai jenis material. Dampak kerusakannya cukup parah. Kejadian banjir bandang sering terjadi karena berkurangnya hutan di daerah pegunungan, dan daerah ini rentan mengalami bencana ini. Yang kedua, banjir air. Bentuk umum dari banjir biasanya disebabkan oleh meluapnya sungai, danau, atau parit. Karena intensitasnya yang tinggi, air tidak tertahan dan meluap yang merupakan gelombang pasang. Yang ketiga, banjir lumpur. Mirip dengan banjir bandang, namun banjir lumpur merupakan banjir yang keluar dari dalam bumi dan mencapai daratan. Banjir lumpur mengandung zat dan gas yang berbahaya, mempengaruhi kesehatan makhluk hidup lainnya. Yang keempat, banjir rob, banjir laut air pasang, merupakan jenis banjir yang disebabkan tingginya air. Biasanya banjir rob mempengaruhi daerah sekitar pantai dan berdampak signifikan pada daerah tersebut. Dan yang terakhir, banjir cilecang, banjir yang memiliki kesamaan dengan banjir air, namun banjir ini dipicu oleh intensitas hujan deras yang mengakibatkan air tidak tertampung dengan baik. Ada beberapa dampak banjir, yaitu yang pertama, korban jiwa dan luka-luka, yang kedua, kerusakan properti, yang ketiga, kerugian ekonomi, yang keempat, kerugian lingkungan, dan yang terakhir, krisis air bersih. Terdapat beberapa tindakan pencegahan, yaitu yang pertama, peringatan dini. Menerima peringatan banjir dengan cepat adalah kunci untuk evakuasi yang aman. Yang kedua, infrastruktur banjir, membangun tanggul, saluran air, dan infrastruktur lainnya yang dapat mengendalikan banjir. Yang ketiga, penyuluhan publik, edukasi masyarakat tentang tindakan keselamatan selama banjir dan peran mereka dalam persiapan. Dan yang keempat, pemantauan cuaca. Pemantauan cuaca yang baik dapat membantu meramalkan banjir. Jadi kesimpulannya adalah banjir bencana alam yang sering menghancurkan dan dapat mempengaruhi kehidupan manusia, ekonomi, dan lingkungan. Dengan tindakan pencegahan yang tepat, peringatan dini, dan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi resiko dan dampak banjir serta melindungi masyarakat dan aset mereka. Banjir adalah pengingat akan kekuatan alam dan pentingnya beradaptasi dengan perubahan cuaca yang ekstrim. Selanjutnya ada upaya penanggulangan bencana banjir oleh BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Upaya pertama yaitu menjaga lingkungan sekitar. Yang utama adalah menjaga lingkungan sungai atau selokan. Sungai sebaiknya dipelihara dengan baik. Jangan membuang sampah ke selokan, sungai, atau selokan jangan dijadikan tempat pembuangan sampah. Upaya yang kedua, hindari membuat rumah di pinggir sungai.
Saat ini semakin banyak warga yang membangun rumah di pinggir sungai. Ada baiknya pinggiran sungai jangan dijadikan rumah penduduk karena menyebabkan banjir dan tatanan masyarakat tidak teratur. Upaya yang ketiga, melaksanakan program tebang pilih dan reboisasi. Pohon yang telah ditebang sebaiknya ada penggantinya. Menebang pohon yang telah berkayu kemudian ditanam kembali tunas pohon yang baru. Hal ini ditujukan untuk regenerasi hutan dengan tujuan hutan tidak menjadi gundul. Upaya yang keempat, buanglah sampah pada tempatnya. Seringkali masyarakat Indonesia membuang sampah sembarangan, terutama membuang sampah ke sungai. Tentu hal ini akan memberikan dampak buruk di kemudian hari, karena sampah yang menumpuk bisa menyebabkan terjadinya banjir saat curah hujan sedang tinggi. Pengelolaan sampah yang tepat bisa membantu pencegahan banjir. Upaya yang terakhir, rajin membersihkan saluran air. Perbaikan dan pembersihan saluran air tentu harus ada. Di wilayah tertentu bisa diadakan secara gotong royong. Penjagaan ini harus dilakukan secara terus-menerus dengan waktu yang berkala. Hal ini bertujuan agar terjadi hujan deras, air tidak akan tersumbat dan mampu mencegah terjadinya banjir. Halo teman-teman dan adik-adik SMA maupun SMK yang baru pada lulus dan masih pada bingung untuk nyari universitas-universitas bagus yang ada di Manado. Yuk gabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia yang memiliki 6 fakultas yang bisa kalian pilih, yaitu ada Fakultas Keperawatan, Hukum, Teknik Pertanian, Ilmu Sosial dan Politik, dan juga Sastra. Kalian bisa mendapat fasilitas-fasilitas yang bagus yang ada di universitas kita, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dan kelewatan, dan di bawah ini ada link pendaftarannya. So gercep guys.